Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini seperti yang udah gua post di Instagram gua bakal ngadain Q&A. Kan gua dibilang di Instagram gua, lu silakan tanya dan gua bakal jawabin di video ini. Nah, di video ini gua bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram. Tapi mohon maaf banget karena tadinya gua pikir tuh yang nanya tuh kayak cuma 10 dua setengah orang apa ya, dikit deh pokoknya. Tapi ternyata ada 108 pertanyaan kalau nggak salah yang masuk ke Instagram gua, dan jadinya gua jawab cuman sekitar 20-an, dan gua bakal gabungin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sama. Dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya nggak dijawab, mungkin next time bakal gue jawab. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, dari Lukman. Mantan sama umur banyakan mana, Kak? Oke, mantan gue itu ada dua. Satu di waktu SD, satu waktu SMP. Dan umur itu nggak ada yang tahu, bro. Jadi gue nggak tahu banyakan mana mantan gue sama umur gue nanti. Dari Arnat PRMS. Kalau udah lulus mau masuk PTN mana, Kak? Gue nanti kalau udah lulus, gue sih pengennya masuk Unpad, Fakultas Komunikasi, jurusan Televisi dan Film. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dari Zainullah. Han, kok lu bisa ganteng? Perasaan dulu udah kayak Lemon, gendut banget. Oke, jadi gue nggak tahu Lemon itu gendut apa enggak, karena nggak ada Lemon kurus dan gak ada Lemon gendut. Anjir, Lemon tuh sama aja, emang bentuknya emang kayak gitu kan. Pertanyaan selanjutnya dari Narayeo. Punya kejadian yang gak bisa dilupain gak? Kalau ada apa tuh? Oke, jadi pas gue lahir gitu, itu gue gak bisa lupa gitu. Bahkan gue inget pun gak bisa. Jadi menurut gue itu momen yang gak bisa gue lupain dan gak bisa gue inget gitu. Pakai tangan kanan apa kiri? Apa ganti-gantian? Astagfirullahaladzim. Kiri. Pertanyaan selanjutnya dari Munifah Danti. List to do before I die, versi kakak gimana? Oke, sebelum gue mati, gue pengen banyak duit, kaya, pengen istri, pengen haji, gue pengen jadi raja komet, banyak deh pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Raihan_7. Han, kenapa YouTube? Ceritain dong gimana awalnya bisa sampai kayak sekarang. Jadi kenapa YouTube itu pertamanya gara-gara Bang Laurentius Randu. Jadi dia itu kayak nyuruh orang, motivasi orang tuh buat berkarya gitu. Dan gue awalnya ya karena gue suka nulis di blog gitu kan. Terus akhirnya ya udah sekalian aja gue buat video karena gue ada kamera juga kan. Nah, selain itu gue juga kenapa gue bikin video di YouTube, karena gue tuh orangnya apa ya, gue tuh kayak nggak bisa diem gitu. Gue tuh pengen banget ngekspresiin diri gue. Gue tuh nggak mau jadi orang yang kayak cuman diem aja di dalam hidup tuh, kayak nggak ngapa-ngapain, kayak nothing gitu. Ya lu hidup tuh jangan cuma ngikutin takdir doang, lu tuh harus bisa bikin sesuatu yang nunjukin diri lu kayak apa gitu. Dan akhirnya gue milih YouTube, karena dengan YouTube gue tuh bisa ngekspresiin diri gue dan gue bisa berkarya seperti yang gue mau gitu. Walaupun orang ngeremehin gue, walaupun orang nggak suka sama karya gue, ya bodo amat gitu kan. Masih banyak juga yang suka sama karya gue dan masih banyak juga yang mau nonton gitu kan. Buat kalian juga, ayo jangan mau jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Ya gue tahu mungkin emang awalnya tuh pasti susah banget buat berkarya, buat bikin sesuatu. Ya nggak harus YouTube juga, tapi bikin sesuatu yang buat diri lu beda dari orang lain. Lu manusia tuh diciptakan itu pasti spesial. Nggak mungkin manusia diciptakan tuh buat ngikutin arus doang. Nggak mungkin, pasti manusia itu diciptakan tuh spesial. Manusia itu diciptakan buat ngedobrak sesuatu yang baru. Jadi ayo buat kalian semua yang nonton, berkarya buat sesuatu yang bisa banggain semuanya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Nima.s. Kalau ngerekam video di YouTube itu pakai kamera apa? Terus pas diedit pakai software apa? Ya, jadi gua ngerekam video gua yang sekarang termasuk itu pakai Xiaomi Yi. Terus kalau ngedit dulu waktu awal-awal gua pakai Movie Maker, itu waktu gua masih labil, masih amatiran video pertama. Sekarang gua udah ngedit pakai Sony Vegas Pro karena ya bisa ngapain aja gitu loh ngedit pakai Sony Vegas Pro gitu. Jadi gua rekomendasiin sih kalau lu mau yang baru mau buat video gitu, baru belajar, mending pakai Sony Vegas Pro karena itu gampang menurut gua sih ya. Sony Vegas Pro tuh gampang. Selanjutnya pingin banget collab sama Sokap, dari Amaruran. Oke, jadi gua tuh pengen banget collab. Banyak sih sebenarnya, banyak, tapi gua pengennya tuh kayak yang cocok sama gue tuh, gue pengen collab sama Kini Indonesian 24, sama Reza Arab, sama Chandra Leo gitu. Kayak asik gue kalau ngeliat video mereka gitu. Jadi
gue pengen banget collab sama mereka gitu suatu saat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dita WDY. Kenapa bisa masuk Royce, Kak? Jadi pertama gue masuk Royce itu kelas 10 satu SMA. Itu gue pertama kan kelas 10 tuh disuruh milih ekskul. Dan gue nggak tahu tuh pengen ekskul apa. Ya udah, gue coba aja ke Royce. Karena ya menurut gue itu yang paling aman gitu kan. Royce. Terus ya lambat laun, terus kan itu pengurusnya dikit tuh. Nah, karena pengurusnya dikit, ya udah jadi otomatis gue harus awal-awal tuh harus aktif di situ karena ya siapa lagi yang bakal ikut selain gue dan teman-teman gue yang sedikit itu. Nah, tapi pas udah setengah tahun lah berjalan gue di Rohis, terus gue ada agenda mentoring, ada kajian gitu deh, pokoknya ada beberapa hal lain gitu. Akhirnya Rohis tuh jadi lumayan rame dan ya menurut gue anak yang di Rohis tuh asik-asik aja. Dan alhamdulillah gue selama di Rohis gue jadi dapet ilmu banyak, alhamdulillah banget. Gue jadi tahu Islam tuh lebih dalam, jadi ya berisi lah otak gue daripada dulu tuh gue nggak tahu apa-apa. Dan gue juga walaupun gue bejat kayak gini istilahnya, tapi gue tuh bersyukur gue selalu merasa terlindungi gitu karena gue ikut Royce juga. Karena gue juga ya pokoknya gue merasa terlindungi deh karena Royce itu. Jadi gue bersyukur banget gue masuk Royce dan itu ngebentuk gue banget sih sampai sekarang gitu gue masuk Royce. Next dari Gabriela Sablina. Cita-cita paling pertama kakak apa, Kak? Oke, cita-cita gue yang paling pertama itu adalah, lu bisa lihat gue waktu SD di Instagram di saat gue masih gendut. Lu bisa lihat cita-cita pertama gue itu apa. Dan gue sama sekali nggak ngerti sampai sekarang kenapa gue punya cita-cita sehebat Megan gitu. Sampai sekarang tuh gue masih nggak bisa ngerti gitu kenapa gue bisa cita-cita kayak gitu. Lanjut dari Sabrina Siswa Putri. Han, selama ini role model lu siapa sih? Oke, jadi selama ini role model gue itu adalah Bang Raditya Dika dari @bubblegal. Kak, kan udah 3 tahun SMA nih. Apa aja perbedaannya anak IPA dan anak IPS menurut pengalaman kakak? Terus kenapa kakak milih IPS? Jadi gue itu milih IPS karena ya emang tujuan gue awalnya tuh pengen manajemen kan. Ekonomi, lupa gue, pokoknya itu dah. Gue pernah nulis di blog gue. Pokoknya itu awal tujuan. Perbedaan anak IPA sama anak IPS, ya beda pelajarannya aja sih. What the? Kak masih perawan nggak? Kak masih perjaka nggak? Masih lah dua-duanya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Mr. Balon _ kenapa dan pas kapan tobat dari dunia ngidol? Ini buat sekalian ngejawab pertanyaan kenapa gua kurus, kenapa gua sekarang tinggi, kenapa gua ngidol, kenapa gua berhenti ngidol. Gua jawab dalam satu pertanyaan ini ya, karena ini berkesinambungan semuanya. Jadi pada awalnya itu di tahun 2011 akhir itu ada sebuah idol group yang namanya JKT48 itu baru muncul di Indonesia. Dan gue sebenarnya udah tahu dari awal itu, cuma nggak begitu tertarik. Terus di pertengahan 2012 itu udah mulai banyak teman-teman gue yang udah mulai suka gitu sama JKT48. Dan gue awalnya tuh gue kayak skeptis gitu, nih apaan sih gitu kan, gak jelas banget idol group, pokoknya nggak suka deh. Terus setelah itu setelah gue ngeliat gue nonton, akhirnya gue malah jadi suka gitu kan sama JKT48. Dan gue dan akhirnya gue ngefans sama JKT48 di pertengahan 2012 itu. Dan setelah gue ngefans sama JKT48 itu, terus gue nonton, ini absurd banget, terus gue nonton mega konser dia itu, pokoknya lagu si Royce dan kenapa gue nangis nonton itu, anjing, itu aneh banget. Dan gue termotivasi gitu setelah nonton itu. Gue jadi berniat untuk kurus, gue berniat untuk nabung, dan ya udah gitu. Dan setelah gue nonton itu, gue berniat untuk diet, gue berniat untuk kurus, terus gue nabung buat nontonin teaternya JKT48. Dan ya udah, akhirnya gue berhasil kurus. Terus karena gue kurus, gue jadi tinggi, dan karena gue ngidol, gue jadi aneh. Dan ya udah, tapi sekarang gue udah nggak ngidol lagi karena gue udah merasa udah nggak tertarik, karena teman-teman gue juga udah pada nggak nonton juga. Terus gue juga ya udah merasa terbohongi gitu. Dan ini juga buat kalian para fangirl Korea, itu tolonglah dipikirkan lagi gitu. Ini semua tuh sebenarnya cuma fana, ini semua tuh tidak nyata gitu. Gue udah merasakan ini dan gue udah berhasil keluar dari jeratan mau idol fana gitu. Dan gue sih, saran gue ya udah lepasin aja gitu, ini semua fana. Kalau lu kuat ya udah lepasin aja gitu.
Gitu sih. Oke, selanjutnya dari Rizky TN. Kak, kebiasaan kalau lagi gak ada kerjaan di rumah ngapain? Enggak lah, gue kalau gak ada kerjaan di rumah ya paling gue main game, main HP kan udah pasti tuh, main komputer, browsing kayak gitulah pokoknya, nonton video. Oke, lanjut dari Ayesa SSI. Menurut kakak kenapa orang Indonesia suka banget buang sampah sembarangan? Oke, ya ini sih karena kesadaran orang aja gitu. Kenapa dia buang sampah sembarangan? Ya karena dia nggak sadar akan lingkungannya. Karena dia nggak sadar akan bahaya kalau dia buang sampah sembarangan gitu ya. Dari Reynaldo Enio, Nikita Mirzani atau Julia Perez? What the? Julia Perez lah anjir. Oke, segitu aja dari gua. Mohon maaf sekali lagi buat yang belum sempet gue jawab pertanyaannya. Dan yang tadi ada beberapa juga kan yang gue gabung. Gue harap ya nggak apa-apa, maklum, soalnya gue kira tuh bener yang nanya tuh cuma sampai 10 sampai 20 apa setengah gitu. Tapi ternyata ada sampai 108 pertanyaan. Oke, makasih semuanya. Itu video Q&A gue yang pertama. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And last, bye.